Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pendengar Radio Petra yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita kembali berjumpa melalui program Embun Pagi di Radio Petra hari Senin 1 Desember 2025. Saat ini bersama dengan saya, Pendeta Agung Budiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita sebelum mendengar Embun Pagi, terlebih dahulu kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, segala puji syukur kami haturkan kepadamu. Saat yang indah dan berbahagia ini Engkau memperkenankan kami berjumpa, para pendengar Radio Petra dimanapun berada, melalui program Embun Pagi. Kami menantikan siraman rohani melalui kebenaran firman-Mu. Bukalah setiap hati kami agar kami dapat menghayati dengan baik bahwa Engkau adalah penolong atas setiap kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, saat ini kami sudah menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus sendiri yang akan bekerja di dalam hati kami, agar kami sungguh-sungguh dapat mengarahkan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman yang hendak Engkau beritakan bagi kami. Oleh karena itu, ampunkan segala dosa yang ada dalam kehidupan kami. Melalui Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema Embun Pagi di hari ini adalah pertolongan kita dari Tuhan, didasarkan dari kitab Mazmur 124 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya hendak membacakan firman Tuhan demikian dalam sebuah judul, Terpujilah Penolong Israel. Nyanyian Ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian saudara-saudari kekasih Tuhan, firman Tuhan dari kitab Mazmur 124 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Adapun sebagian nats kita di ayat yang ke-8 yang demikian firman Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Para pendengar Radio Petra,
Bila kita sungguh-sungguh menghayati ayat firman Tuhan di atas, maka kita tidak akan kesulitan menjalani kehidupan sekalipun diperhadapkan dalam tantangan, persoalan, atau mungkin beban berat yang harus kita hadapi sehari-hari dalam perjalanan hidup kita ini. Karena dengan rendah hati dan sejujurnya kita akan sungguh mengakui bahwa saya dan saudara-saudara masih ada sampai saat ini tidak terlepas dari kasih dan pertolongan Tuhan saja. Saudara-saudari, Mazmur 124 adalah ungkapan syukur dan juga pengakuan akan penyertaan Tuhan yang begitu sangat nyata dalam hidup umat Tuhan. Melalui Mazmur ini, Daud berbicara tentang bagaimana Tuhan telah menyelamatkan Israel dari ancaman besar yang bisa menghancurkan mereka. Jikalau bukan karena Tuhan yang berpihak kepada mereka, mereka pasti sudah binasa di tangan musuh. Daud menggambarkan betapa dahsyatnya ancaman yang mereka hadapi. Dianalogikan seperti air bah yang hendak menenggelamkan mereka, atau seperti binatang buas yang hendak memangsa mereka. Namun, Daud juga menyatakan dengan tegas bahwa Tuhan itu membebaskan mereka seperti burung yang terlepas dari jerat, begitu pula Israel diselamatkan oleh Tuhan dari kehancuran. Saudara-saudari, berkaca dari pengalaman hidup, pengalaman iman Daud ini mengingatkan juga kepada kita bahwa di dalam hidup tentunya kita itu tidak akan terlepas dari situasi yang tentunya kita hadapi. Barangkali tekanan, barangkali ancaman yang kita rasakan, dan tentunya kita tidak bisa mengatasi dengan kekuatan kita sendiri. Mungkin di antara kita ada yang mengalami pergumulan atau masalah menyangkut tentang kesehatan. Ada yang merasakan pressure atau tekanan ketika kita bekerja, atau pergumulan-pergumulan pribadi yang seakan-akan itu bisa menenggelamkan kita. Tetapi bagaimana Tuhan menolong dan juga menyelamatkan umatnya dari bahaya besar, demikian juga Tuhan itu menolong dan menyelamatkan kita, dan hal inilah yang kemudian dijelaskan oleh Daud melalui perikop yang kita baca di saat ini. Yang pertama, saudara, bahwa Daud itu menjelaskan betapa rapuhnya kehidupan manusia. Hal ini bisa kita lihat di ayat yang ke-1 dan yang kedua. Dengan jujur, Daud itu mengakui bahwa tanpa campur tangan Tuhan, umat Israel itu pasti sudah bisa dihancurkan oleh musuh-musuh mereka. Dan hal ini juga menjadi cerminan bagi kita bahwa manusia, saya dan saudara itu sebenarnya sangat rentan terhadap berbagai ancaman secara fisik atau secara emosional dan juga secara spiritual. Dan tanpa pertolongan Tuhan, kita itu tidak akan mampu berdiri teguh untuk menghadapi situasi-situasi yang demikian itu. Kemudian yang kedua, Daud juga menggambarkan bahwa pengalaman real dari penyelamatan Tuhan yang mereka alami itu seperti burung yang lepas atau lolos dari perangkap pemburu.
Demikian juga umat Israel itu terhindar dari kehancuran. Dan ini tentu saja bukti dari kasih setia Tuhan, kasih dan kuasa Tuhan yang bekerja untuk kemudian melindungi, membebaskan umatnya dari musuhnya. Nah, pengalaman-pengalaman seperti ini tentu juga menguatkan iman kita bahwa Tuhan itu selalu hadir, bahkan di saat-saat kita mengalami berbagai-bagai kesulitan atau mungkin dalam sebuah titik nadir begitu. Dan kemudian yang ketiga, Daud dengan tegas menyatakan bahwa pertolongan kita itu adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalimat ini seringkali diungkapkan, dinyatakan manakala saya sebagai pendeta di Gereja Kristen Jawa memulai dalam rangkaian atau rumpun liturgi waktu ibadah hendak dimulai. Pertolongan kita itu adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sungguh pertolongan ini memang bukan berasal dari Tuhan, maksud saya bukan berasal dari manusia, bukan dari kekayaan atau kekuatan, tetapi dari Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Dan ini sangat penting selalu kita ingat karena hidup kita ini sungguh membutuhkan dan harus mencari pertolongan Tuhan. Terlebih mungkin kita diperhadapkan dengan kemajuan zaman dan teknologi yang mungkin menggoda kita untuk kemudian mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nah, Mazmur 124 ini mengingatkan bahwa hanya Tuhan yang menjadi tempat kita bergantung dalam setiap keputusan dan tantangan. Kita harus senantiasa memohon pertolongan dan bimbingan Tuhan. Maka hari ini, saudara-saudara, marilah kita mengambil waktu untuk sungguh merenungkan bagaimana Tuhan telah bekerja dalam kehidupan kita, mengingat momen-momen di mana kita merasakan perlindungan dan juga penyelamatan dari Tuhan, dan biarlah kesadaran ini membawa kita dalam sebuah pengakuan yang begitu sangat tulus bahwa hanya dalam nama Tuhan kita itu mendapatkan pertolongan yang sejati, dan juga menguatkan iman kita untuk terus mengandalkan Tuhan dalam berbagai situasi. Tuhan memberkati kita. Amin. Para pendengar Radio Petra, mari kita kembali berdoa. Bapa kami di surga, saat ini kami bersyukur kepadamu, Engkau meneguhkan kembali dalam pengharapan iman kami, bahwa pertolongan kami ini adalah dari Tuhan. Tanpa Tuhan atas kehidupan kami, maka langkah perjalanan hidup yang kami lakukan ini tentu akan mengalami dan juga merasakan beban hidup yang berat. Kami mohon hadirat Tuhan bersama dengan setiap kehidupan kami anak-anak Tuhan, secara khusus para pendengar Radio Petra dimanapun kami berada dan diutus oleh Tuhan, supaya hari ini ketika kami melakukan berbagai aktivitas pekerjaan dan pelayanan yang Kau berikan bagi kami sungguh-sungguh dapat melakukannya dengan sebaik mungkin. Bapa di surga, kami berdoa untuk Radio Petra yang menjadi tempat bagi kami untuk berjumpa melalui berbagai program secara khusus embun pagi dan doa malam. Tuhan berkati agar Radio Petra dapat mengembangkan dan juga berinovasi dalam setiap program dengan baik, sehingga Radio Petra akan mendapat tempat di hati para pendengar Radio Petra, dan Tuhan berkati. Kami bersyukur kepadamu, dan biarlah nama Tuhan selalu dimuliakan di segenap kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan,
Melalui dan di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Demikian sahabat para pendengar Radio Petra, kita berjumpa di hari Senin 1 Desember 2025 melalui Embun Pagi, dan biarlah sabda Tuhan ini memberikan kekuatan, hikmat, penghiburan bagi kita untuk kita melalui hari ini dengan baik. Saya Pendeta Agung Butiarta dari GKJ Kebon Agung, Minggir Sleman, Yogyakarta, mohon diri. Dan tentu bila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dari dahulu, sekarang ini, sampai sepanjang masa. Amin.